Selamat datang kembali di mata kuliah Arsitektur Nusantara, program studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Materi berikut adalah materi ke-7 dari 12 materi pilihan di mata kuliah ini. Materi ini akan berbincang atau lebih tepatnya berwacana tentang praktek kontemporer yang berlandas pada pemikiran tradisi filsafat timur. Dalam hal ini fokus ke filsafat suwung atau emptiness, atau mungkin lebih tepatnya di bahasa Indonesia itu kepawongan. Pada Venice Arsitektur Biennale tahun 2018, tema yang diambil oleh dua kurator ini itu adalah free space, sebuah kata yang menggambarkan kemurahan hati, semangat, dan rasa kemanusiaan sebagai, menurut mereka, inti dari agenda arsitektur. Pada Venice Biennale 2018 ini, yang mendapatkan Golden Lion, penghargaan Golden Lion sebagai penghargaan tertinggi di perhelatan ini, yaitu adalah venue atau pavilion dari Swiss, karena mereka menampilkan instalasi arsitektur yang menarik, yang juga sekaligus menyenangkan sambil menangani masalah skala ruang, terutama di dalam rumah. Jadi itu salah satu pernyataannya. Everything seems familiar to you, karena fokusnya tentang rumah. But if you continue, then you realize it's not what you expect. Too small, too big, too perspectival, distort. Jadi permainan skala, permainan sudut pandang, permainan perspektif yang dicoba dikedepankan oleh Swiss dalam pavilionnya. Kalau kita perhatikan lebih lanjut, interpretasi skala, interpretasi proporsi lebih terlihat berdasarkan apa yang kita tangkap oleh panca indera penglihatan kita, mata kita. Jadi ruang dipahami melalui panca indera, terutama mata, yang diolah atau diinterpretasi oleh otak kita secara rasional. Jadi kembali lagi masih sebuah pendekatan rasionalisme dalam mewujudkan karya dari pavilion Swiss ini, meskipun dia bermain dengan paradoks, dia bermain dengan distorsi dan segala macam. Dan itu yang dipahami oleh para juri di Venice Biennale 2018. Pada 2018 ini Indonesia mengirimkan satu tim untuk mendirikan pavilion Indonesia yang topiknya atau tema yang diambil adalah Sunyata, The Poetic of Emptiness. Jadi topik besar dari kurator Venice Arsitektur Biennale, free space, diinterpretasi oleh kurator Indonesia yang dipimpin oleh Ari Indra ke dalam topik, ke dalam judul pavilion adalah Sunyata, The Poetic of Emptiness. Silakan kalau yang berminat untuk membaca apa yang terjadi, apa yang
apa yang disajikan bisa mendapatkan buku ini atau lewat googling, karena sampai sekarang masih cukup banyak, dan ketika 2018 cukup sering dibahas di beberapa majalah internasional, terutama Pavilion Indonesia. Hal yang menarik dari Pavilion Indonesia itu justru berangkat dari cara berpikir Timur, cara berpikir tradisi filsafat Timur. Arindra sempat menyatakan ketika press conference setelah selesai bahwa pemikirannya berdasarkan adalah pemikiran Suwung yang merupakan ajaran filsafat masyarakat Jawa, dan terutama memang buku ini yang digunakan oleh terutama oleh Arindra dan kemudian dikolaborasikan atau dibedah bersama-sama oleh tim. Buku ini memang bukan, buku Suwung ini bukan bicara secara detail filsafat Jawa, tapi lebih kepada laku, lebih kepada spiritualitas sih sebenarnya, atau tuntunan hidup masyarakat Jawa. Namun salah satunya di halaman 25 ini, Dewantoro menyatakan konstruksi kekosongan membutuhkan 2 komponen dan 1 void sebagai syarat. Kemudian ada aktivitas di dalamnya, ada keporositas atau kelowongannya di dalam void tersebut, ada volume kelowongan, ada volume ruang di situ, sehingga ada 2 komponen, 1 void dengan aktivitas dan volume kelowongan itu. Ini yang kemudian diinterpretasi lebih lanjut oleh kurator, bahwa kekosongan mengacu pada kualitas tertentu yang dimiliki void. Dalam hal ini kekosongan bukan sekedar void. Ini menjelaskan yang ini, menjelaskan aktivitas, tapi sesuatu yang ada di dalamnya. Kekosongan adalah kualitas transformatif yang dimiliki oleh void. Bagi orang Jawa, kekosongan ditunjukkan melalui pengaturan skala dan proporsi, serta pemilihan material bangunan. Dengan mengendalikan aspek-aspek ini, dialog antara tubuh manusia dan ruang bisa terjadi. Sama-sama di halaman 25 di buku dari tim kurator. Wujud dari pavilion ini cukup unik karena hanya selembar kertas tipis. Jadi Arindra menyatakan memang ingin membuat sebuah instalasi arsitektur di Venice ini dengan material kertas. Kenapa? Untuk mempermudah perlengkapannya, membawa ke Italia dan segala macam dari Indonesia. Kemudian kertas itu dilobangi bagian tengah, lubang di sini lubang. Itu yang kemudian menjadi keunikan. Ada gelap terang, ada aspek ruangnya, aspek sunyatanya itu muncul di sini. Kemudian tidak hanya itu, tim kurator kemudian membuat sebuah aplikasi yang disebut ARS yang bisa di-download di Apple Store atau di Google Play. Kemudian masing-masing dari bangunan-bangunan yang ditampilkan di pameran Venice Biennale itu punya QR code. Jadi tinggal scan dari aplikasi ini, kemudian orang bisa
menikmatin karyanya, menikmatin kelowongannya. Di sini ada usaha untuk mentransfer secara virtual pengalaman meruang dari karya-karya hasil kurasi dari tim kurator. Kemudian bagaimana mengkonstruksi atau memunculkan ide ruang kosong tersebut. Secara tidak sengaja ada satu karya juga menarik dari Junya Ishigami, yaitu berupa dia menutup plaza besar dengan material ini, kemudian di beberapa dilubangi. Plaza ini dimaksudkan untuk melengkapi arsitektur kampus sekaligus menciptakan nuansa landscape di mana perubahan musim dan cuaca mempengaruhi pengalaman fisik di dalam ruangan. Hampir sama idenya dengan apa yang terjadi di Sunyata. Jadi ada cahaya yang masuk, sama ada cahaya yang masuk, ada gelap dan terang, kemudian ada aktivitas di dalamnya. Jadi itu ide kesamaan konstruksi Sunyata, emptiness-nya. Di konstruksi yang dimunculkan di Pavilion Indonesia 2018, tim kurator mendapatkan 3 kategori. Bagaimana Sunyata atau the poetic of emptiness itu bisa terjadi. Yang pertama adalah yang dikelompokkan sebagai sentral, jadi terpusat. Ada hal yang mengelilingi sebuah lingkaran kosong, sebuah lingkaran voidnya, yang disebut oleh tim kurator sebagai concentric model terpusat. Beberapa contohnya yang termasuk dalam kategori ini, salah satu pertama contohnya adalah ini, Menara Pinisi di UNM Makassar, karya studio Akanoma. Kemudian Masjid 99 Cahaya di Tulang Bawang, Lampung, karya Andra Matin. Dan ini contoh dari masa kolonial, yaitu kantor pos besar di Medan, karya Snuf. Dan ada beberapa bangunan lain yang saya tampilkan di sini, hanya 3 ini untuk menunjukkan model konsentrik, model terpusat. Jadi ada lubang, ada kekosongan besar di tengah, dikelilingi oleh beberapa bentukan yang mengakibatkan modelnya ada model terpusat. Lalu model kedua adalah model linier. Ada koridor yang cukup panjang, yang ada lubangnya, ada kosongnya, ada suwungnya di situ. Contoh yang pertama adalah Sobokarti di Semarang, karyanya Thomas Karsten. Kedua, ini koridor juga, karya dari Pak Paulus Mintarga, yaitu Rempah Rumah Karya di Karanganyar, Jawa Tengah. Dan contoh yang ketiga yang saya tampilkan di sini adalah Pasar Gede Harjanegara di Solo, karyanya Thomas Karsten. Oh ya, Sobokarti juga karyanya Thomas Karsten. Jadi kekosongan, kelowongan,
yang terbentuk dengan cara model linear. Dan yang ketiga adalah model hybrid, yaitu percampuran antara yang terpusat dan yang linear. Ini ada beberapa contohnya. Yang pertama adalah Wisma Garuda di Medan, karya Simon Plasdoni Studio. Kemudian Museum Tsunami di Aceh, karya Urbane. Kita lihat ini koridor linearnya, tapi pada saat bersamaan ada lubang besar yang sebagai pusat atau sebagai model konsentrik tadi. Terus yang ketiga ini Arto Hotel di Sanur, Bali, karya Studio Tonton. Bila kita perhatikan tadi contoh-contoh dari yang ditampilkan oleh tim kurator Venice Biennale 2018, mencoba menampilkan esensi atau menampilkan fisik dari kelowongan tersebut, baik yang terpusat maupun yang linear ataupun yang hybrid. Jadi kalau mau ditelaah lebih jauh, ada beberapa pemikiran terhadap yang ruang kosong, ruang lowong ini. Dalam pemikiran filsafat timur, emptiness itu bukan nol, bukan tanpa arti, tapi emptiness adalah fullness. Isi adalah kosong, kosong adalah isi, bisa dikatakan demikian. Silent isn't atau is not empty, it's full of answer. Jadi kalau kalian yang mungkin belajar tentang meditasi dan segala macam, justru ketika kita mengosongkan diri, melepaskan semua keterikatan dan segala macam, justru pada saat itulah kita terkadang menemukan jawaban. Jadi emptiness itu bukan kosong tanpa makna, tapi justru full of answer. Bahkan kaitannya juga dengan keheningan. Keheningan itu bukan berarti menjauh dan tidak bermakna apa-apa. Justru pada keheningan itu kita menemukan kepenuhan, kita menemukan jawaban. Bahkan pada keheningan itulah kita menemukan diri sendiri. Terkadang seperti itu. Why does the feeling of emptiness occupy so much space? Kadang kita merasa bahwa kekosongan itu justru melingkupi kita dan melepaskan batas-batasnya sehingga kita menjadi penuh. Terkadang demikian. Itu pemikiran-pemikiran timur yang kemudian dipahami atau dianalogikan atau ditransformasi ke dalam bentukan arsitektur terkini. Bentukan ini mungkin bentukan yang ya sekedar kosong dan segala macam, mungkin tanpa arti dan segala macam. Tapi ketika seseorang kemudian duduk di sentral ini dan kemudian melakukan meditasinya, dia mendekatkan diri ke alam dengan batas-batas yang transparan, mungkin dengan gemercik air, mungkin dengan udara yang cukup segar karena kita lihat ini udara pegunungan dan segala macam. Justru pada saat itulah dia menemukan makna ruang sebenarnya, ruang di mana dia bisa menyatu dengan alam, ruang di mana dia justru menemukan kepenuhannya, menemukan kelengkapannya, komplitnya. Ruang tidak lagi
didefinisikan atau ruang tidak lagi di terekspos, termanifestasi akibat dari batas, tapi justru dari dalam. Itu yang coba terlihat sekali coba dimunculkan oleh tim kurator ke dalam sajian instalasinya, instalasi sunyata yang berupa kertas dilobangi itu. Namun beberapa cerita justru orang, terutama orang-orang luar yang karena ini pamerannya berada di Italia, orang sulit memahami ini berdasarkan beberapa tim kurator sendiri menyatakan atau liputan-liputan dari beberapa media. Mereka memandang itu sekedar art, sekedar seni instalasi. Tapi bagaimana memahami esensi dari ruang, memahami kemudian menggugah pemahaman ruang dari kekosongan itu yang belum sepertinya belum dapat dipahami. Contohnya apa? Banyak orang selfie di instalasi tersebut, bukan untuk merenung, bukan untuk katakanlah merefleksikan bentukan tersebut ke dalam dirinya. Dan Bapak dapat cerita juga dari Ari Indra bahwa kertas itu di akhir-akhir pameran itu sudah mulai lecek karena terlalu sering dipegang. Karena dipegang maka tangan yang lembab ini akan merusak struktur dari kertas. Mungkin itu yang bisa disajikan sebagai sebuah wacana bahwa pemikiran emptiness terkadang sulit untuk dipahami secara arsitektural kontemporer. Bahkan kalau mau jujur, apa yang dilakukan oleh tim kurator ketika mengkurasi karya-karya arsitektural itu juga masih menggunakan terminologi atau cara berpikir rasionalistik barat. Apa yang terlihat, jadi kekosongan itu tersaji atau terbentuk dari apa yang terlihat, bukan dari apa yang dirasa, bukan apa yang terrefleksikan, bukan apa yang mengakibatkan kepenuhan dan segala macam. Sama-sama PR bersama, sama-sama mungkin jelajah ruangnya akan menarik kalau berangkat dari filsafat timur. Terima kasih.